Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dalam masa Paskah yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam hidup suci. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita menemukan bagaimana Yesus menegaskan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan dan penderitaan, kita tetap dapat memiliki damai sejahtera yang berasal daripadanya. Ini adalah pesan penghiburan dan penguatan iman yang sangat relevan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid menyatakan bahwa mereka sekarang mengerti bahwa Yesus datang dari Allah. Mereka merasa yakin dan percaya kepadanya. Namun Yesus mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka mengalami sukacita karena pengertian itu, dunia akan menghadirkan kesulitan dan penderitaan. Ia berkata, "Di dunia kau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan utama dari sabda Tuhan ini adalah
tentang pengharapan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi Ia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala kesulitan. Damai ini bukan berasal dari keadaan luar, melainkan dari kehadiran dan kemenangannya atas dunia. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Yesus telah mengalahkan dunia, artinya Ia telah mengatasi dosa, kematian, dan segala kuasa jahat. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk memiliki hati yang kuat dan berani percaya bahwa kemenangan Kristus adalah jaminan keselamatan dan pengharapan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain itu, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman, meskipun dunia seringkali menentang dan menguji kita. Kesadaran bahwa Yesus telah mengalahkan dunia memberikan kita kekuatan untuk tidak takut dan terus melangkah maju dalam hidup, menjalankan panggilan kita sebagai murid-muridnya dengan penuh keyakinan dan sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita diajak untuk meneladani keberanian dan keteguhan hati para murid yang percaya kepada Yesus meskipun menghadapi tantangan. Maka mari terus dalam kehidupan kita selalu membuka hati untuk menerima damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai yang tidak tergantung pada keadaan dunia, tetapi pada kemenangan yang kekal. Semoga kita selalu dikuatkan oleh kasih dalam kuasa Kristus, sehingga dalam setiap pergumulan hidup kita mampu berkata dengan yakin, "Aku telah mengalahkan dunia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita selalu hidup dalam pengharapan dan sukacita, tetap menjadi saksi damai dan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.